Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Alkorni. Saya berasal dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah YIN Langsa. Di sini saya ingin membahas tentang hukum pidana yang berada di Indonesia. Berbicara dengan pidana identik dengan kata-kata kriminalisasi, yang mana para kasus kriminalisasi atau kasus kejahatan ini akan selalu dikenai sanksi efek jera, yang mana akan membuat para oknum kriminalisasi tidak melakukan atau berbuat demikian ke depannya kepada sesama manusia yang memiliki hati nurani. Banyak kasus kriminalisasi di Indonesia yang mana membuat kita yang tidak melakukan, kita yang tidak berada di tempat, tetapi kita merasakan keresahan. Mereka berbuat kriminalisasi kepada sesama kita, kepada sesama manusia, demi menginginkan kepentingan pribadinya. Disinilah peran pentingnya hukum pidana untuk memberi efek jera kepada oknum-oknum yang melakukan kriminalisasi di Indonesia ini, agar kita yang berada di Indonesia maupun di negara-negara lain dapat hidup tentram, tertib, sesuai dengan layaknya manusia sesungguhnya. Nah, di sini adapun contoh-contoh kasus kriminalisasi yang dapat dijerat hukum pidana, agar mereka yang melanggar hukum yang berada di Indonesia ini tidak dapat mengulangi perbuatannya. Yaitu adapun mereka yang melanggar dari kasus pembunuhan, pencurian atau perampokan, penipuan, pemerasan, penganiayaan, dan kriminalisasi lainnya, yang mana ada rekan-rekan saya yang akan menjelaskan dengan sesuai tema-tema mereka masing-masing pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Puspita dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3 unit 1. Nah, di sini saya akan membahas terkait asas-asas di dalam hukum pidana. Sebelum membahas itu, saya akan menjelaskan maksud dari asas. Nah, jadi asas adalah sebuah dasar, fondasi, ataupun peraturan-peraturan yang bersifat fundamental. Kemudian, di dalam hukum pidana terdapat beberapa asas. Yang pertama ada asas legalitas. Yang dimaksud dengan asas legalitas ini sesuai pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki arti bahwasanya suatu perbuatan itu tidak dapat dikenai hukuman pidana sebelum adanya undang-undang yang mengatur terkait perbuatan tersebut. Nah, yang kedua itu ada asas teritorialitas atau wilayah. Maksud dari asas ini misalnya ketika si A melakukan kejahatan di negara B, maka si A akan diadili atau dihukum sesuai hukum yang ada di negara B. Kemudian yang ketiga itu ada asas nasional pasif atau perlindungan. Asas ini melekat pada diri warga negara Indonesia walaupun ia tinggal di luar negeri. Misalnya ketika itu ia menghina Presiden Indonesia, maka ia akan berhak diadili sesuai hukum yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, ada asas personalitas atau nasionalitas aktif. Asas ini disebut juga sebagai asas perlindungan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak kejahatan dengan warga negara Indonesia. Kemudian yang terakhir ada asas universal. Maksud dari asas universal ialah menyamakan suatu kejahatan di negara satu dengan negara lain itu sama. Contohnya seperti di Indonesia. Nah, di Indonesia itu menganggap teroris adalah suatu kejahatan. Maka di negara lain teroris juga dianggap sebagai sebuah kejahatan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisma Harian Damani dari Prodi HES semester 3 unit 1. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya terkait ruang lingkup hukum pidana. Ruang lingkup hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Adapun maksud hukum pidana material adalah sejumlah peraturan yang mengandung perumusan peristiwa pidana serta ancaman hukumannya, yang dikenal dengan hukum pidana substantif atau material, yaitu aturan hukum mengenai
yang diancam dengan hukum pidana mengenai hal-hal apa, siapa, dan bagaimana suatu hukum dapat dijatuhkan yang dimuat dalam KUHP dan peraturan-peraturan pidana lainnya di luar KUHP. Selanjutnya yaitu hukum pidana formil. Adapun maksud dari hukum pidana formil adalah aturan hukum mengenai hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan suatu peristiwa pidana, dan hukum formil ini merupakan realisasi hukum pidana substantif, yaitu hukum acara pidana yang dimuat dalam KUHP dan ketentuan hukum acara pidana lainnya yang khusus di luar KUHP. Adapun hak negara tersebut meliputi yang pertama hak untuk mengancam hukuman, yang kedua ada hak untuk menjatuhkan hukuman, yang ketiga ada hak untuk melaksanakan hukuman. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu sifat hukum pidana. Hukum pidana sendiri bersifat ultimum remedium atau upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara karenanya terdapat sanksi yang memaksa apabila peraturannya dilanggar, yang berdampak dijatuhinya pidana pada si pelaku. Baik, adapun pembahasan selanjutnya yaitu tujuan hukum pidana, di mana tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dan HAM dari orang perseorangan, dan tujuannya juga memerangi kejahatan dalam masyarakat maupun bernegara. Mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang harus dikenakan pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, sebagaimana yang dirumuskan oleh undang-undang. Seseorang yang melakukan tindak pidana harus dipidana sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya. Selanjutnya, unsur-unsur tindak pidana. Yang pertama ialah perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, tindakan melawan hukum. Melawan hukum maksudnya adalah yang bertentangan dengan hukum, yang tidak sesuai dengan larangan dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum. Selanjutnya, cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama, dengan cara pencantuman unsur-unsur dan kualifikasi tindak pidana. Ini terbagi tiga. Yang pertama, dengan mencantumkan unsur pokok, kualifikasi, dan ancaman pidana. Yang kedua, mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana. Yang ketiga, mencantumkan kualifikasi dan ancaman pidana. Kemudian, dilihat dari sudut titik beratnya terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama, dengan cara formil. Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang kedua, dengan cara material. Perumusan dengan cara material maksudnya adalah yang menjadi pokok larangan tindak pidana yang dirumuskan itu adalah pada penimbulan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Sekian dari penjelasan saya. Baiklah, terima kasih kami kepada Bapak Dr. Haji Basri MA selaku Rektor YIN APSA, Dan kepada Bapak Dr. Zulfikar MA selaku Dekan Fakultas Syariah, Dan kepada Ibu Anizar MA selaku Kapprodi Hukum Ekonomi Syariah. Dan kepada Bapak Rani Supratman MA selaku dan sekian pembahasan kami tentang hukum pidana di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum